Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Shadaqallahu azim. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak amal. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita semua berbagai macam bentuk ibadah. Di antara ibadah tersebut adalah memperbanyak bersedekah, memperbanyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah itu memiliki makna yang luas. Makna sedekah yang luas itu dicakup dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terjemahannya: engkau membantu seseorang dalam hal kendaraannya, engkau membantu orang tersebut naik ke atas kendaraannya atau mengangkatkan barang-barangnya ke atasnya adalah sedekah. Perkataan yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Senyummu di hadapan saudaramu sesama muslim adalah bernilai sedekah bagimu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka sedekah memiliki makna yang maha luas, makna yang umum, di mana seluruh kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu masuk dalam makna sedekah. Sedangkan makna sedekah yang kedua adalah sedekah dalam makna yang khusus, yaitu memberikan apa yang kita miliki untuk orang lain. Memberikan harta yang kita miliki untuk saudara-saudara kita. Maka itu termasuk dalam makna sedekah yang lebih khusus. Di mana makna sedekah yang khusus ini lebih ditekankan kepada perkara yang mana kita diperintahkan untuk menjauhkan diri dari sifat bakhil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 96 yang terjemahannya: dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaitannya sedekah dengan sifat bakhil, bahwa seseorang harus menjauhkan diri dari sifat bakhil, dari sifat kikir, sifat pelit, yang mana itu adalah sifat yang sangat mengotori jiwa kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang yang dijauhkan dari sifat bakhil tersebut, maka sungguh orang tersebut adalah orang yang beruntung. Oleh karenanya, begitu pentingnya kita untuk melihat kepada diri kita. Apakah kita termasuk dari orang-orang yang bakhil? Terkadang seseorang tidak merasa bahwa dia termasuk dari orang-orang yang bakhil. Dia sudah merasa berinfak, bersedekah, padahal ia tergolong dalam orang-orang yang bakhil. Tentunya bakhil dalam bersedekah itu masuk dalam perkara-perkara yang wajib untuk dikeluarkan. Zakat fitrah, kemudian zakat mal, yang itu wajib bagi seseorang untuk dikeluarkan. Kemudian juga memberikan nafkah kepada keluarga, dan semua wajib ditanggung. Maka itu termasuk dalam kewajiban harta. Ketika seseorang kemudian tidak melaksanakan perkara-perkara tersebut, maka di dalam Islam disebut orang yang bakhil, orang yang pelit dan kikir. Saudara-saudaraku, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah perumpamaan
yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW atas orang yang bersedekah. Seorang yang bersedekah dengan sesuatu yang kecil ternyata dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah akan menerima sedekahnya dengan tangan kanannya, kemudian mengembangkannya untuk pemiliknya, seperti seorang di antara kalian membesarkan kuda kecilnya hingga sedekah tersebut menjadi besar seperti gunung. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sekali lagi kami ulangi, inilah perumpamaan yang disebut oleh Nabi atas orang yang bersedekah. Seorang yang bersedekah dengan sesuatu yang kecil ternyata dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirawat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan didapati pada hari kiamat nanti menjadi sesuatu yang besar. Bahkan bisa jadi seorang yang bersedekah dengan 1 biji kurma ternyata didapatkan pada hari kiamat sebesar gunung. Subhanallah. Dan yang demikian akan banyak didapati oleh para hambanya yang pandai bersedekah, yang gemar bersedekah, tidak merasa dia sudah bersedekah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata didapati pada hari kiamat pahala yang begitu besar, pahala yang sangat dinanti-nanti yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Kami meyakini yang benar datang dari Allah dan salahnya kami sendiri sebagai manusia. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.